Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan membahas bagaimana sosiolog terkenal Peter L. Berger melihat agama dalam konstruksi sosial, di mana Berger melihat agama bukan sebagai sesuatu yang sakral semata, tapi sebagai hasil dari proses sosial yang dibentuk manusia itu sendiri. Jadi kita akan membahas konsep-konsep pemikiran dari Berger. Peter Ludwig Berger adalah sosiolog kelahiran Wina, Austria pada tahun 1929 dan wafat pada 2017. Namanya dikenal luas lewat karya-karya di bidang sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, penelitian tentang modernisasi, dan kontribusi teoritis pada teori kemasyarakatan. Bersama dengan Thomas Luhmann, ia menulis buku monumental yaitu The Social Construction of Reality yang mendasari teori konstruksi sosial ini, di mana menjelaskan bahwa realitas sosial termasuk agama dibentuk oleh tindakan manusia, bukan sekedar sesuatu yang diberikan. Kemudian, pada tahun 1967, Berger menulis buku The Secret Canopy, Element of a Sociological Theory of Religion, buku yang membahas secara khusus bagaimana agama memberi makna dalam masyarakat. Teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luhmann menjelaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang sudah ada dan alami, melainkan konstruksi manusia melalui interaksi sosial. Teori ini berargumen bahwa realitas sosial termasuk norma, nilai, budaya, dan struktur sosial adalah hasil dari interaksi manusia dan pemahaman bersama. Ini berarti bahwa apa yang kita anggap sebagai kenyataan tidak selalu bersifat objektif, melainkan dipengaruhi oleh bagaimana kita sebagai individu dan masyarakat membentuk dan memahami dunia ini. Menurut Berger, masyarakat terbentuk melalui 3 proses dialektis yang saling terkait. Yang pertama yaitu ada eksternalisasi, di mana manusia menciptakan berbagai aturan, nilai, dan norma sosial, serta pengetahuan yang kemudian menjadi bagian dari dunia sosial. Dan yang kedua yaitu ada objektifikasi, di mana aturan, nilai, dan norma sosial tersebut menjadi bagian dari struktur sosial dan sistem, serta dianggap sebagai realitas yang independen dari manusia. Dan yang ketiga yaitu manusia kemudian belajar dan memahami realitas sosial yang telah dikonstruksi, sehingga mereka menganggapnya sebagai bagian dari mereka sendiri. Dalam konteks agama, simbol-simbol religius yang pada awalnya merupakan hasil eksternalisasi, lambat laun menjadi objektifikasi sebagai sesuatu yang sakral dan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai kebenaran mutlak. Dengan kata lain, agama sebagai sebuah konstruksi sosial mengalami proses dialektis, di mana manusia menciptakan eksternalisasi, setelahnya menjadi struktur sosial tersebut menjadi nyata atau objektifikasi, dan individu menerima dan menghayati struktur tersebut sebagai bagian dari dirinya atau disebut dengan internalisasi. Ketiga proses ini menjelaskan bagaimana realitas sosial dibentuk secara historis oleh manusia, namun kemudian kembali memengaruhi manusia itu sendiri. Dalam bukunya The Secret Canopy, Berger menggambarkan agama sebagai kanopi sakral atau sebuah payung besar yang memberi perlindungan dari kekacauan eksistensial, di mana agama berfungsi memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mendalam dari manusia, seperti mengapa saya ada, apa arti penderitaan, dan apa yang terjadi setelah kematian. Contohnya saja seperti bencana alam dalam banyak agama dijelaskan sebagai cobaan dari Tuhan, bukan sekadar fenomena fisik. Ini menunjukkan bagaimana agama memberi kerangka makna dalam menghadapi realitas yang tidak pasti.
Agama juga memberi legitimasi sosial, misalnya mengapa ada sistem kasta, peran gender, atau kekuasaan tertentu yang dianggap berasal dari Tuhan. Namun Berger tidak melihat agama sebagai sesuatu yang tidak berubah. Agama juga bisa berubah dan bahkan mengalami krisis plausibilitas, yaitu saat orang mulai meragukan kebenaran agama yang dulu dianggap mutlak. Faktor-faktor ini terjadi dikarenakan modernisasi, sekularisasi, globalisasi yang mana mendorong perubahan ini. Misalnya generasi muda sekarang mungkin lebih percaya pada nilai-nilai kemanusiaan atau sains dibandingkan doktrin agama lama. Mereka bertanya, menafsirkan ulang, bahkan menentang norma agama yang diwariskan. Dalam situasi ini, menurut Berger, agama tidak punah, melainkan mengalami transformasi bentuk dari institusi publik menjadi pengalaman yang lebih privat dan subjektif. Ini menandakan bahwa agama juga bisa menjadi kekuatan transformasi sosial, bukan hanya mempertahankan keadaan. Pemikiran Peter L. Berger bahwa agama adalah hasil konstruksi sosial banyak menimbulkan beragam respon dari para tokoh agama. Beberapa tokoh agama, terutama dari kalangan tradisionalis, mengkritik teori Berger karena dianggap merelatifkan kebenaran agama. Contohnya, seorang ulama terkemuka yaitu Yusuf Al-Qaradawi yang menekankan bahwa agama bukan sekedar produk sosial, melainkan berasal dari wahyu ilahi yang bersifat tetap dan absolut. Bagi beliau, melihat agama sebagai buatan manusia bisa membuka ruang sekularisasi ekstrim dan meruntuhkan fondasi iman. Namun, di sisi lain, beberapa tokoh agama progresif justru melihat pendekatan Berger ini membuka ruang tafsir ulang terhadap ajaran agama agar lebih konstekstual. Seperti tokoh Islam kontemporer seperti Hamzah Yusuf yang mengakui bahwa banyak aspek agama bersifat ijtihadi, yaitu hasil penafsiran manusia yang bisa berubah sesuai konteks. Beliau sering mengingatkan pentingnya membedakan antara inti ajaran yaitu seperti tauhid, akhlak, dan bentuk sosialnya seperti budaya dan hukum lokal. Jadi meskipun sebagian tokoh agama menolak, namun sebagian lainnya justru melihat pendekatan ini sebagai cara untuk merawat relevansi agama di era modern tanpa kehilangan inti spiritualisasinya. Jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa menurut Peter L. Berger, agama bukan sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit dan berlaku selamanya. Sebaliknya, agama adalah hasil dari proses sosial, diciptakan, diobjektifikasi, lalu diinternalisasi oleh manusia, di mana agama bisa memberi makna hidup, menjaga keraturan sosial, tapi juga bisa menjadi alat perubahan. Namun, pemikirannya ini bukan tanpa kritik. Tokoh-tokoh agama tradisional menilai bahwa pendekatan ini dapat mengabulkan aspek ilahi dari agama. Sementara tokoh progresif justru melihat teori Berger ini sebagai peluang untuk memahami agama secara konstekstual agar tetap relevan dalam dunia modern ini. Memahami agama sebagai konstruksi sosial tidak serta-merta meniadakan iman, tapi justru mengajak kita untuk lebih kritis, reflektif, dan sadar akan bagaimana kita menghadapi keyakinan kita di tengah masyarakat yang terus berubah. Itulah pandangan Peter L. Berger tentang agama dalam konstruksi sosial. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.